Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini diyakini pemerintah sebagai upaya membentengi perekonomian nasional di tengah ancaman resesi di tahun 2023. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja ini dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Menjadi sorotan karena Undang-Undang Cipta Kerja adalah satu produk yang mencoba merevisi sebanyak 77 undang-undang, seolah-olah ini dipaksakan, seolah-olah ini hanya untuk kepentingan investasi, padahal kalau dilihat tidak hanya investasi keberpihakan kepada UMKM juga sangat tinggi sekali di Perpu. DPR yang juga mempunyai kewenangan untuk membahas Perpu Cipta Kerja ini juga akan membahasnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Mungkin yang perlu nanti dilihat oleh DPR substansi dari Perpu tersebut. Nanti kita akan bahas di masa sidang pekan depan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah memiliki pertimbangan yang spesifik terkait terbitnya Perpu Cipta Kerja. Yusril pun mengatakan dari segi prosedur tidak ada yang salah dari penerbitan Perpu Cipta Kerja ini. Apakah salah cara memperbaikinya itu dengan Perpu? Tidak salah juga. Oleh karena poin daripada MK itu supaya diperbaiki. Ya, kalau memperbaiki itu bisa DPR mengambil inisiatif, bisa Presiden mengambil inisiatif menyusun rancangan undang-undang, atau Presiden bisa juga mengeluarkan Perpu yang nanti akan dipertimbangkan oleh DPR apakah Perpu itu akan diterima dan disahkan menjadi undang-undang atau tidak. Meski gelombang pro dan kontra Perpu terus bergulir, namun pemerintah meyakini bahwa Perpu ini merupakan salah satu upaya dalam mencegah Indonesia untuk tidak masuk ke dalam situasi stagflasi. Tim Liputan B-Universe. Ya, pemirsa, apa urgensi dari Perpu Cipta Kerja yang telah diterbitkan pemerintah? Benarkah bahwa Perpu Cipta Kerja ini dapat menjadi benteng ekonomi nasional kita? Kita akan membahasnya bersama dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sudah hadir bersama kami Bapak Dahana Putra. Terima kasih Pak Dahana telah bergabung bersama kami. Pak Dahana, kalau kita lihat pro dan kontra dalam sebuah regulasi, dalam sebuah kebijakan mungkin menjadi satu hal yang biasa. Yeah. Tapi kalau kita lihat di Perpu Cipta Kerja ini menjadi salah satu kebijakan yang juga ramai sekali. Gelombang pro dan kontranya begitu ramai. Bahkan dikatakan Perpu ini pun juga hadir begitu mendadak. Tapi tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kalau mendadak sih tidak ya. Pertama berdasarkan putusan MK ya nomor 91 ya PUU 18 2020. Pertama pemerintah diberikan waktu ya 2 tahun. Inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Nah, 2 tahun itu sejak diucapkan ya oleh Hakim Konstitusi tanggal 25 November 2021. Berarti kalau 2 tahunnya berapa Mbak Elisa? Berarti kan 25 November 2023 tahun ini kan? Oke, satu. Kedua adalah dalam konteks pertumbuhan ekonomi global, ini ada kecenderungan yang negatif. Berbagai negara mengambil suatu kebijakan-kebijakan. Contohnya adalah IMF itu memproyeksikan perkembangan pertumbuhan ekonomi global itu menjadi 2,7%. Ini menjadi suatu soal. Amerika sudah melakukan langkah-langkah proteksi terhadap ekonomi, bahkan juga China pun juga terindikasi kurang lebih ada 1% dia. Nah, Indonesia alhamdulillah kita dihadapkan dengan
6%, tapi dengan kondisi saat ini itu akan terancam. Ya. Jadi kehadiran Perpu ini sangat-sangat membantu pelaksanaan pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi global yang tidak menentu. Kalau Anda katakan dengan Perpu ini dapat membantu Indonesia dalam keadaan tidak menentu, bisa dikatakan seperti itu di 2023. Tapi balik lagi, adakah yang memang menjadi sebuah mungkin bisa digarisbawahi? Mengapa Perpu ini bisa dibilang bahwa begitu urgent, begitu penting sebenarnya Pak Dahana? Ya, pertama kan begini, Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, itu kan masih on proses ya. Kita lihat berbagai capaian pun juga signifikan terkait peningkatan investasi maupun juga dari segi stabilitas ekonomi tentunya. Nah, tentunya pada saat kita dihadapkan dengan kondisi yang saat ini ya, dan pemerintah diberikan waktu 2 tahun untuk menyiapkan suatu regulasi, maka Presiden berdasarkan pasal 22 ayat 1, Presiden diberikan kewenangan untuk menerbitkan Perpu. Tapi ada suatu kriterianya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak serta-merta Presiden menerbitkan Perpu, tapi juga ada suatu parameternya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Parameter itukah yang memang menjadi bisa dikatakan terputusnya keputusan dengan Perpu ini, seperti itu Pak? Ya, karena begini, sekarang ini kan perkembangan ekonomi sedang berlanjut ya. Satu sisi dengan tantangan ekonomi global yang tidak menentu, ini akan menjadi suatu soal. Pada saat ini pun juga pemerintah itu dihadapkan dengan terkait batasan pembelakuan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang 2 tahun, ya, inkosnya besar selama 2 tahun, jadi 25 November. Nah, dengan kata seperti ini, dengan durasi yang sangat pendek ini, ya, perlu ada suatu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembuatan Perpu tadi. Pertama adalah kebutuhan hukum, ya. Kedua ada kekosongan hukum. Ketiga adalah ada satu extraordinary dari segi pembentukannya. Karena begini Mbak Esa, kalau kita bicara dalam konteks pembentukan suatu rancangan undang-undang secara ordinary seperti biasa, itu perlu waktu yang cukup panjang. Padahal kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak menentu. Bisa dibayangkan seperti itu. Maka dengan konteks seperti ini adalah bahwa Presiden kan melaksanakan konstitusi ya. Dan dalam konteks ini pun juga ada tercantum dengan jelas dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan juga ikut serta dalam ketertiban dunia seperti itu. Kalau saya ambil kata melindungi di sini, bisakah mungkin dikatakan bahwa Perpu Ciptaker ini menjadi bentuk atau mungkin langkah cepat yang dikatakan seperti itu dalam melindungi perekonomian kita dari ancaman resesi, bisa dikatakan seperti itu, atau menjadi benteng dalam mengamankan ekonomi nasional? Benarkah demikian? Iya. Jadi yang jelas adalah bahwa pada saat Perpu itu diterbitkan, ini ada suatu kajian secara mendalam dari berbagai disiplin ilmu. Ada ekonomi, sosial, maupun juga hukum. Kita sama-sama mendalami terkait urgensi terbentuknya Perpu. Jadi pada saat kami melihat dengan berbagai dimensi, sosial, ekonomi, ya, maupun politik dan hukum, maka kita bersepakat untuk terbitkan Perpu tadi. Ya. Jadi ini ada suatu pendalaman, tidak ujuk-ujuk begitu. Jadi ada suatu proses yang kita lakukan. Ya. Baik, Pak Dahana, mungkin kalau kita bilang bahwa ini membentengi, berarti harus ada impact, seperti itu yang kita katakan. Ya. Mungkin bisa apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat juga, atau mungkin apa yang bisa diberikan dari Perpu Ciptaker ini kepada ekonomi nasional kita yang memang akan berdampak kepada masyarakat Indonesia sebenarnya. Sekarang kita lihat pada saat capaian dari Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, yang urgensi pembentukannya adalah meningkatkan investasi. Kedua adalah meningkatkan lapangan kerja. Ketiga adalah untuk mensinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Keempat adalah mutus mata rantai atau birokrasi. Kelima adalah pelayanan. Itulah titik dasarnya. Pada saat itu berproses,
dan kebetulan yang landasan yuridisnya itu diberikan waktu 2 tahun, maka supaya tidak ada suatu kekosongan hukum dan kepastian hukum, maka perpulah yang diajukan untuk meneruskan berbagai langkah-langkah. Terbukti adalah dengan cipta kerja sekarang ini, ya, penanaman modal asing kita meningkat. Dan kedua, pertumbuhan ekonomi pun juga meningkat. Dulu kita kan terjebak dengan middle income trap kan, seperti itu. Pada saat tahun 2020, pemerintah Indonesia menghadapi itu. Middle income trap seperti itu, di mana dianggap dia pelayanan kurang optimal, kepastian pun nggak jelas ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah upper income. Jadi kondisi kita kondisi yang sudah siap dari segi pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu impact terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah tentunya kondisi seperti itu maka kita pertahankanlah. Nah dengan demikian Presiden memiliki kewenangan berdasarkan pasal 22 tadi dengan Perpu tadi. Itu. Oke. Terakhir Pak Dahana, mungkin yang kalau kita lihat memang impact-nya akan berdampak kepada masyarakat dan ini kita lihat masih begitu ramai diberbicarakan. Tapi bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa Perpu Ciptaker ini memang memiliki peran penting dalam upaya mencegah Indonesia masuk dalam ancaman stagflasi atau kita katakan mungkin masuk dalam ancaman resesi global di tahun 2023 ini? Ya, memang tugas dari pemerintah untuk meyakinkan kepada masyarakat, apalagi pada konteks penyusunan rancangan undang-undang itu kan ada 3 hal ya, meaningful participation, di mana ada masyarakat itu berhak mendapatkan pertimbangan ya, dan juga didengar masukannya, right to be heard, right to be considered, dan juga right to be explained yang dijelaskan pemerintah. Jadi saya pikir ini proses harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kebetulan alhamdulillah Mbak Elisa, jadi semua katup-katup informasi itu kita buka semua. Jadi nanti Mbak Elisa bisa lihat pada saat di webnya kami di Ditjen PP terkait peran serta masyarakat pun juga ada, dan juga ada partisipasiku di BPN pun juga ada. Bahkan juga kami melakukan podcast dengan tematik Ciptaker. Jadi memang kita masifkan terkait informasi yang kita akan sampaikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah gitu kan, supaya ini pun juga dipahami secara utuh. Ya kadang-kala, mohon maaf aja, kadang-kala informasi itu kurang utuh dan juga informasi yang menyesatkan kadang atau kurang lengkap, hanya memberikan suatu kesimpulan yang tidak jelas juga. Itulah menjadi tantangan kami. Tapi insya Allah saya yakin bahwa ini kita bisa lakukan dengan baik. Kita harapkan dialog ini juga membuka informasi terkait dengan Perpu Ciptaker ini yang tadi Anda rekam, bahwa membuka apa yang memang diharapkan oleh masyarakat, dan target dari Perpu Ciptaker ini juga pun terwujud untuk mengamankan Indonesia. Terima kasih Pak Dahana Putra telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore.